Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna dan tetap sabar ngurusin kita di Masjid Al-Mujahidin tercinta. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 23. Temu? Alhamdulillah, matanya masih pada awas. Berarti apal ya, baru dibilang 23 udah nemu baik. Tengah-tengahnya ada yang kosong-kosong, karena itu bait syair. Bawahnya warawa annahu, ketemu? Terus bawahnya lagi Allah, ketemu? Sebelah kirinya rawahud dailami. Sebelahnya lagi ada huruf waw dalam kurung, ketemu? Itu yang kita baca sekarang nih pagi. Insya Allah ada 2 makalah kita bahas di bab keempat ini terkait ada amal-amal kita yang sekelas ama yang namanya sholat. Tapi kita nggak sholat, tapi amal itu sekelas dengan sholat. Kita umroh, tawaf di Baitullah, sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian tahallul, sama dengan kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Nah, ini ada amal yang kita nggak sholat, tapi sama dengan sholat. Ada amal yang kita enggak puasa tapi sama dengan puasa. Ada amal yang kita enggak sedekah tapi sama ama sedekah. Itu ada di makalah ke-12. Makalah ke-13-nya, pesan ke-13-nya, kita diajak lebih mengenal hati kita. Karena ada 4 sebab yang mematikan hati dan ada 4 sebab yang menghidupkan hati. Terakhir kita dikasih solusi sama Imam Nawawi. Apa itu? Biar hati kita nggak mati, biar hati kita tetap hidup. Maka ada 8 hal yang bisa kita lihat, cermati, yang baik terus ikuti, yang rasanya kurang baik ayo kita sama-sama jauhi. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata asyrata qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israil
wa qala sumtuka anil batili li saumun wa hifzuka al jawarihu anil maharima li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adha anil muslimina li jihadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Apa saja yang kemudian sama amal itu sekelas dengan sholat, sekelas dengan puasa, sekelas dengan sedekah, sekelas dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi memaparkan yang pertama, sumtuka anil batili li saumun. Yang kedua, beliau sampaikan wa hifzukal jawariha anil maharimi li salatun. Yang ketiga, wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun. Yang terakhir, wa kaffukal adha anil muslimina li jihadun. Imam Nawawi mengangkat ini dalam rangka mengingatkan kita bahwa garis syariat yang Allah turunkan itu juga sama dengan syariat-syariat sebelumnya. Maka pantas kalau Rasul nanya, ya Jibril, hadar rajul yusbihuni kasiran. Jibril, sini dah. Mengapa Rasul? Itu orang mirip banget sama saya. Mengsapah itu. Kira-kira begitu kalau orang Sulaiman. Nah, ya kalau Jibril sama Rasul enggak begitu kalau ngomongnya. Mendesapah. Yang mana itu? Hadar rajul yusbihuni katsiran. Kok orang ini mirip banget dirinya, postur tubuhnya, rambutnya. Dijawab sama malaikat Jibril, ha wa abu. Itu bapakmu Jibril. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Kita diingatkan bahwa syariat-syariat haji dan syariat-syariat yang lain, monoteisme, tauhid yang kita sering dengar, keimanan untuk kemudian memahami Allah, maujudun bila jihadin wa makan. Allah ada di mana-mana karena semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang ada di muka bumi dan langit ini itu lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi, para rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa stressing, beberapa unsur, beberapa faktor-faktor yang mendorong untuk kemudian disampaikan kepada kita. Maka ada 4 menurut Imam Nawawi Tanara Al-Bantani yang perlu kita ketahui. Maka di sini waqala azza wa jalla, berarti ini ya kan, dia
adalah wahyu langsung dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, tapi yang nyampein Nabi. Kalau yang nyampein Nabi berarti ini hadis bukan hadis biasa, tapi dia adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya, tulisannya, bacaannya dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis-hadis yang lain kan qaulun au fi'lun au takrirun, ya. Dia bisa perkataan, dia bisa perbuatan, dia bisa sikap dari Nabi yang kemudian menunjukkan itulah sunnah atau hadis yang sering kali kita pelajari. Tapi kalau redaksinya dari Rasul, maknanya dari Allah, maka dia menjadi hadis qudsi. Kalau redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah, maka dia jadi Al-Quran. Apa yang disampaikan? Qala azza wa jalla, Allah telah berfirman kepada baginda kita Rasul, bahkan kepada nabi-nabi yang lain, sumtuka anil batili. Sumtuka, seringkali imam kita baca surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum. Summun berarti apa? Kalau bahasa sekarang budeg, ya. Memang kalau kita nyari di terjemahan Departemen Agama nggak ketemu sumum budeg, nggak ketemu, ya. Yang ketemu tuli, ya. Kalau budeg ya sampai botak nggak ketemu, nyarinya budeg nggak ketemu, ya. Tapi itu tuli. Maksudnya apa? Tuli itu berarti kita diam, ya. Diam karena apa? Diam dengan apa? Dengan kebatilan itu, ya, sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang kemudian tidak memberikan sesuatu implikasi kebaikan kepada kita, wa huwa ma la yufidu syai'an. Kita tahu ini urusan, ini kerjaan nggak datengin manfaat apa-apa. Bikin dosa juga enggak, cuman kagak ada manfaatnya. 17 Agustus jemuran ibu-ibu pada hilang. Mengapa pada hilang? Dipakein bapak-bapaknya. Begitu dia mau tidur, agak ada pakaiannya. Dia mau nabun, hilang seragam kebangsaannya. Dipakai sama lakinya main bola. Padahal 17 Agustus itu dibayar dengan darah, nyawa, salawat, dan doa. Dipakai baju wadon sama orang lanang. Buat lucu-lucuan doang Ustadz. Begitu ketika saya disuruh minta ngomong depan RT sama RW di sono. Kejadiannya di sono. Maaf, ceritanya di sono. Kejadiannya di mari kali ya. Mari Ustadz, ada yang pro, ada yang kontra. Yang setuju mau lucu-lucuan doang Ustadz, kan nggak tiap hari. Ini mesti setahun sekali, kan begitu. Ya kita mah nggak bayang ngomong. Yang pertama, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sekarang tentuin aja, kalau mau jadi wadon, kalau jadi lanang. Jangan jadi lanang jadi jadian. Satu, karena apa? Fahuwa minhum, udah pasti dia bagian itu. Yang kedua, ya tadi nggak ada manfaatnya, nggak mendidik. Akhirnya apa? Untuk ke bawah-bawah yang ngikutin itu. Ya, begitu dia ngelihat albumnya, tuh kan, main bola pakai daster, babak kita aja main, masa kita kagak? Begitu kata dia. Akhirnya nggak ada unsur didikan.
nggak ada unsur kemanfaatan. Yang begitu kita tinggal sebetulnya kagak dosa sebetulnya mah, cuman kan kagak ada manfaatnya, nggak ada didikannya. Maka di situ kalau kita meninggalkannya karena Allah, aili ajli, atau berniat itu karena mencari ridhoku, saumun, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Satu, ai sawabuhu kasawabis saum, atau pahalanya itu seperti pahalanya orang yang puasa. Yang kedua, wa hifzukal jawarih, hifzun. Banyak sekarang pesantren tahfiz. Ya, tahfiz itu berarti hafiz. Dulu-dulu kita dengar ceramah Isra Mi'raj, Muharram di Istana Negara, atau kemudian di TV One atau TV-TV yang lain, biasanya yang baca Quran tulisannya qori kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan qori'ah dulu. Sekarang udah nggak ada tulisan begitu, adanya hafiz kalau laki-laki. Kalau perempuan hafizah. Ya. Meskipun hafiznya baru 730 doangan. Ya. Maka banyak kita temukan al-hafiz karena memang nuansanya sekarang banyak pesantren-pesantren tahfiz, banyak halaqah-halaqah tahfiz yang kemudian mendorong anak kita untuk menghafal Quran. Jangan kata anak-anak kita sekolah TK aja, TK udah ada yang hafal Quran. TK. Ya, bagaimana emaknya babanya itu? Ya. Nggak jauh-jauh biasanya. Ya, apa kejauhan kali ya? Berarti hafiz itu menjaga. Apa yang dijaga? Al-jawarih. Jawarih ini organ tubuh kita. Tubuh kita ini jawarih. Ayil awamil kalyadaini warijlain, seperti yadain, tangan kita ini namanya jawarih. Rijlain, kaki kita namanya jawarih, organ. Ya. Anil maharimi ya kan, kita jaga itu dari sesuatu yang maharim. Kalau satu berarti haram, kalau dua haraman, kalau banyak maharim, berarti haram itu maharim sesuatu yang konteksnya dilarang. Dilarang. Murun sabiyakum bis-shalah, ajarin anak-anakmu sholat. Ya. Idza balagha sab'a sinin, kalau dia masuk umurnya 7 tahun. Ini mah kagak. Bocah asal ngumpul di masjid, di musola, lu berisik banget. Ribut kalau bukan bocah, kalau bukan kagak ribut bukan bocah. Pernah saya tanya, Tong, lu ngapa ribut bener? Kenapa sih? Lu ngapa ribut bener? Ya, bukan di sini, bukan. Ceritanya di sono. Ceritanya, ya kan? Kejadiannya di mana gitu. Saya tanya, mengapa ribut banget? Ya, saya orang disuruh baba, begitu kata dia. Lah, disuruh baba? Iya, baba saya yang nyuruh. Lalu bagaimana ceritanya baba yang nyuruh? Kan saya lagi bercanda Ustadz di rumah sama saudara saya. Biasa Sabtu Minggu kan perek, saudara saya main di rumah. Ya saya bercanda tuh sama saudara saya. Kata baba saya, bercanda mulu nih di rumah, sono ke masjid. Akhirnya pada pindah saya ke masjid. Saya terusin bercandanya di masjid, begitu kata dia. Jadi kalau bocah ribut di masjid, bocah rame di musola, bocah kagak beraturan di
majelis taklim karena emang disuruh sama babanya. Bercanda mulu nih, sono masjid, dia terusin di masjid, terusin di musola. Ini kemudian ya, tangan kita ini, anak kita ini maaf, ngajarinnya dengan cara yang baik. 7 tahun, ayo sholat yuk. Ya. Bukan, oh no, pindah masjid, daripada pindah. Yuk bercanda mulu, mendingan ke masjid yuk aja. 7 tahun, 10 tahun, bangunin sampai bangun. Kak, ajang jam 4:05 kak, sampai bangun karena udah 10 tahun. Kalau udah 10 tahun, fadribu. Menggerib, ya kan ajan sekarang misalnya jam 5:45 atau 40. Ya. Berarti bocah 5:30 suruh pulang. Ya. Panggil, nak gitu kan. Ini kagak, ya. Emaknya beberekan. Udin, mau pulang kagak lo? Beberekan. Lah si Udin nyaut, entar dulu mah. Jadi main saut-sautan itu kalau di rumah udah kayak Tarzan, makan babanya, anaknya. Padahal kita disuruh jangan sampai suara kita lebih tinggi min sautil hamir. Dari suara hamir-hamir itu keledai. Ya. Bahkan ada perkawinan antara keledai dengan kuda namanya bigol. Nah, itu lebih rendah lagi suaranya, kalem lagi. Jadi dia bukannya keledai, bukan juga kuda, tapi bigol namanya. Nah, buruk yang dipakai Rasul itu gedenya bukan kayak kuda, bukan kayak keledai. Dia kayak bigol. Ya, mahuwa bigolin. Dia percis seperti bigol. Anak perkawinan kuda dengan keledai. Jadi organ tubuh kita ini kita ajak untuk tidak melakukan sesuatu yang rasanya enggak pas. Nah, itu berarti kita ya, kalau itu diniatkan karena Allah, itu pahalanya seperti pahala sholat. Berarti bangunin anak, ya kan? Niat karena Allah berarti kita sama aja pahalanya dengan sholat. Ngajak bocah bangun malam, ya, karena memang dia mau pergi juga sama dengan sholat. Makanya man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'an nama sholal lailu kullah, dia seperti sholat semalaman Nanti Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu lebih detail. Yang namanya jawarih itu, namanya organ tubuh kita itu ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau yang dekat kita dewek, bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kapan itu kita dengar? 3:30. Biasanya aki-aki yang hidupin mic. Bangun, udah 3:30. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hilang suaranya, tidur lagi dia kayaknya itu. Ya. Banyun acolah, karena giginya udah pada metik. Acolah, nggak tahu itu anak muda pada kemana. Kalau anak muda kan enak suaranya, asolanya acolah, karena giginya udah pada metik, ya kan. Itu
Itu namanya jawarih qarib, organ tubuh kita yang dekat. Ya. Yang jauh, tangan kita pakai motor, motornya ngeluarin pertamak, ya kan? Netes pertamaknya itu jadi jawarih, bagian dari jarawih. Kenapa? Dia ngerakin tubuh kita. Maka motor kita pakai sembahyang subuh, mobil kita pakai jumatan, pakai ngajak kondangan, arisan, biar kata bisa naik motor, pakai aja. Kenapa? Dia jadi jawarih, karena nempel di badan kita. Itu namanya jawarih yang bait, jawarih yang jauh. Nah, maka pahalanya sama seperti sholat. Ya. Yang ketiga, wa iyyasuka ai qad utamika anil khalqi li sadaqah wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada pelajar yang tinggi loncat dari lantai 3 mau menghabisi dirinya. Akhirnya apa? Cuman patah-patah doangan. Orang kalau mau menghabisi hidupnya jangan lantai 3, lantai 30. Tanggung lantai 3 mah, ini jelas 2 lantai itu. Kenapa? Karena ada keterputusasaan. Ya, maka kita diajarkan wala tayasu, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Wa rahmati wasi'ah, rahmat Allah itu luar biasa, luas. Apa itu rahmat Allah itu? Ini kita duduk, ya kan? Bentar dah. Itu kan udah pada mulai kakinya berubah karena kesemutan. Apalagi ntar begitu mau bangun, ngerambat-ngerambat di tiang, di tembok. Nah, tapi kan masih bisa bangun, itu namanya rahmat. Coba kalau kesemutan nggak bisa bangun, berabe juga urusannya. Gotongnya belum, ya kan? Karena kalau kasih rahmat biar geremet-geremet, tapi kita bisa bangun. Biar kata ngantuk-ngantuk, kita bisa ke Masjid Jami Al-Mujahidin. Biar kata belonjor-belonjor nggak ngapa-ngapa, itu namanya rahmat. Ya, itu yang pakai lekar, ya. Kan kalau kita bangun lekarnya kagak ngikut. Coba kita begitu bangun lekarnya nempel. Mana-mana bawa lekar, pasar bawa lekar, ngajar bawa lekar. Itu Pak Haji ngajar mulu, lekar mana-mana bawa, ya udah nempel. Tapi karena Allah kasih rahmat, kita tidak nempel. Begitulah Rasul. Maka Rasul bilang anal muhdad, akulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sendiri rahmat, ya. Disumpahin sama orang, ya, dia nggak marah, tapi yang marah bininya, ya kan? Ya, begitu orang perempuan emang, lakinya dijelek-jelekin, nyosor dia, ya kan? Dibelanjain semua sama dia, dijelekin sekali biasanya balasnya 3 kali. Tapi apakah Rasul diam? Enggak. Tapi marahnya, ketidakmarahan Rasul itu rahmat. Sehingga banyak orang yang senang karena rahmatnya. Gitu. Maka di sini orang-orang yang kemudian menjaga jawarih, ya, organ tubuhnya, ya kan, anil khalqi, ya. Kemudian ia suka ketidakputusasaan dari rahmat Allah dan tidak bergantung anil khalqi, dari khalqun apa itu? Makhluk. Ya. Kan tafakkaru fil khalqi, kita boleh berpikir dalam khalqi, penciptaan Allah. Yang enggak boleh wala tafakkaru fil khaliqi. Hati-hati, ada khalqun, ada khaliqun. Kalau khalqun kita nih lekar kan dibuat, berarti khalqun. Kita dibuat sama Allah, dikreat sama Allah. Tapi yang buat kita khaliq, Allah pencipta. Maka kita nggak boleh tafakkaru fil khaliqi, nggak boleh.
Yang boleh di mana? Tafakkaru, boleh berpikir di urusan makhluk. Maka kalau kita kemudian putus asa, maksudnya memutuskan hubungan kita dengan manusia dalam konteks tertentu, ya, dia enggak menyandarkan dirinya kepada manusia. Kan kalau nyendirnya sama orang kaya, kemudian urusannya gampang. Tapi saat orang kayanya ribet, ya urusannya juga ribet. Ya. Saat kita nyendir sama jenderal enak, ya. Tapi kalau jenderalnya kena kasus, ya ribet juga, ya kan? Nah, kita memutuskan itu dari ketergantungan kita dengan siapapun makhluk, ya. Misalnya hidup kopi udah mulai dewek, kita lewat bini kita lagi begini aja, lagi nyuci, terus kompor hidup dari kamar mandi pindah ke dapur, balik lagi ke orang wajan begitu banyak, belum kakinya nutup pintu, cerah, ya. Orang laki begitu, gesang semua. Kita pengen buat ngopi, biasanya bikin kopi apa ini kita kagak. Nah, karena kita lihat bini kita lagi repot, kita nggak terpaku, kita nggak bersandar sama khalqun, ya, ciptaan Allah, makhluk Allah, maka itu sama dengan sedekah. Yang keempat, wakafukal adza, ya, ai wusulul makruh, ya, kita kafun. Ini namanya kafun nih Pak, ya. Makanya disebutnya kaful batni, telapak tangan, ya. Makanya kalau ini kena organ tubuh kita yang vital, suruh wudhu lagi. Kenapa? Dia sebut kafun, beda sama khalfunnya. Kalau yang kena ini nggak ngapa-ngapa. Oke, kalau yang kena yang ini, maka kita kudu wudhu lagi. Baik. Maka kafun tuh menjaga. Apa yang dijaga? Al-adza. Apa itu adza? Sesuatu yang menyakiti. Maksudnya apa? Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini wusulul makruh, sampai pada keadaan makruh. Artinya apa? Kita menjaga diri kita atau menjaga tidak menyakiti orang lain, anil muslimin ya, karena niat karena Allah, maka itu adalah jihadun, pahala jihad. Tetangga kita enggak demen sama duren, maka kita begitu beli duren aneh, ya kan, bawa anduk, ya kan, itu duren dibuntel pakai anduk, ya kan, diikat lagi pakai plastik. Kenapa? Tetangga kita mungkek-mungkek, ya. Sebelum kita makan tutup jendela kaca semua biar nggak kecium sebelah. Atau itu bocah kita bawa ke tukang duren dengan niatan biar ini tetangga kita nggak tersakiti, nggak nyaman dia. Karena yang dimaksud menyakiti wusulul makruh, sampai pada konteks orang nggak nyaman, orang tuh ngebenci, nah gitu. Makanya biasa kalau kita mau hajatan, kita ngomong sama yang punya mobil, maafin ya, mobil keluar apa kagak ini, bocah ono minta diramein temu jodohnya, kan begitu. Agar apa? Tidak ada rasa sampai orang kesel, mau ada urusan ribet, ya kan, tidak sampai ada rasa membenci. Nah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sini disebutkan wal maqala as-saniyata asyrata, ya, salisata asyrata, yang ke-13, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, ya, itu ada di 1 2 3 4 5 6 7 8
baris ke-8 ya, dari tengah-tengah itu. Ya, ketemu ya dalam kurung warna hitam tuh, an Abdillah ibni Mas'ud ya, dari Abdullah ibni Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, arba'atun, ada 4. Apa yang 4? Minal hisali min zulmatil qalbi ya, ada 4 yang min zulmatil qalbi, ada 4 yang mematikan hati, menggelapkan hati, membutakan hati. Apa itu? Batnun syab'anun min ghairi mubalatin, perutnya kekenyangan. Kalau bahasa dokter makan jangan tidur, atau jangan tidur habis makan sebelum 4 jam, kan begitu ya. Lah ini mah biar tidurnya enak, makan yang banyak. Makan gida tong yang banyak kan biar tidurnya pules, begitu. Babanya lagi yang nyuruh ya kan. Padahal itu kalau dia pules susah dibanguninnya. Ya, susah kamar mandi disuruhnya. Ya, seribet dah pagi-paginya, udah kenyang dia. Ya, sama kayak kita, kalau kita perutnya kenyang susah bangun malam, susah juga bangun subuhnya, maka itu mematikan hati. Ya. Yang kedua, wasuhbatuz zalimin. Ya. Dia banyak bareng sama orang-orang yang zalim. Zalim di sini mungkin, maaf ya, ada orang punya utang, kita tahu dia berhutang dengan si A, utangnya mau belum dibayar, ya makannya udah GoFood mulu, GoFood. Padahal utangnya mah nggak seberapa, cuma dasarnya dia begitu, terajah aja belum butuh, begitu ada dia. Duitnya udah ada, mestinya dikasih, dibayar, karena itu utang. Duitnya belum dibayar, utangnya belum dibayar, itu GoFood mondar mandir mulu di depan rumah yang diutangin. Kata yang diutangin pinjam mampus, begitu katanya. Saking kesalnya, makanya matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Kita suhbatuz zalimin, banyak sama dia, nah, itu mematikan hati kita. Jadi bukan serta-merta zalim pemimpin, zalim bos, atau zalim supervisor, enggak. Orang-orang yang kemudian melakukan kezaliman, tetangganya kelaparan, dia kekenyangan, ya, itu juga zalim. Maka lebih banyak kita sama dia mematikan, membutakan hati. Yang ketiga, wanisyanuz zunub al-madiyah, lupa sama dosa-dosa yang dulu-duluan. Ya. Bagian apa? Kasih, mengapa? Kita lebih parah dulu, begitu kata dia. Yang kita mah biar kita udah, anak-anak mah jangan sampai kayak kita. Yang terakhir, watulul amal, banyak dia berangan-angan. Ya. Kalau berangan-angan berarti dia apa? Dia berarti banyak menghayal. Itu yang keempat. Maka di sini ya Rasul sampaikan, inna asyadda ma akhaufu alaikum khaslatan. Aku paling takut 2 hal kata Nabi. Apa itu? Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Orang mengikuti hawa nafsunya dan banyak tulul amal, banyak berhayal. Ya. Maka bagaimana kita di sini menjaganya? Maka beliau
menyandingkan dengan cara menghidupkan hati. Kalau tadi kan 4 hal mematikan hati, membutakan hati. Caranya kita hidupinnya 4 lagi. Apa itu? Wa arba'atun minal hisol. Ada 4 kemudian yang bisa mengimbanginya. Min nuril qalbi. Nur. Min nuril qalbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Min nuril qalbi, tengah-tengah itu. Nur berarti apa? Cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nih maaf nih, ini Masjid Al Mujahidin kalau lampunya dimatiin kelihatan apa kagak? Kelihatan nggak kita? Kelihatan, cuman remeng-remeng. Orang di luar udah terang, men remeng-remeng kita ngeraba-raba. Si anu bukan. Tapi kan kalau ada cahaya begini enak gak begini? Enak. Makanya Imam Syafi'i berkali-kali diajarin sama siapa? Imam Waqi. Nih kuburannya Imam Syafi'i, di sini rumahnya. Imam Waqi rumahnya Babaji Mahfud Hafaz itu. Jalan kaki nyampe. Itu gurunya, guru langsung namanya Imam Waqi. Ada guru yang gak langsung namanya Ibnu Uyainah, sonoan lagi, pas belokan lagi. Yang paling dekat Imam Waqi, berkali-kali kata Imam Waqi ke Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Alhamdulillah, ilmu itu adalah cahaya. Kalau ada cahaya enak apa? Enak. Ya. Coba nggak ada cahaya. Orang dulu biasanya bawa senter tuh, bawa baterai. Jalan ngaji gerasak gerosok, pakai senter, pakai baterai. Pas dilihat, apaan itu? Lah, tai. Kan dilonjatin sama dia, betul? Iya. Tapi kalau kagak bawa baterai, gerasak gerosok. Udah diinjek, apa nih lembek-lembek? Orang gelap nggak ada cahaya. Akhirnya apa dia? Apa nama dia? Cemek-cemek. Lembek-lembek ya. Abis cemek-cemek diapain? Endus-endus. Usai ada tai, kata dia. Abis di endus-endus diapain? Meper di tembok, peperin. Akhirnya meper di tembok tuh tai. Tinggal yang belakangan, ya kan? Gatel belakangnya, garuk kagak nyampe. Akhirnya ngapain? Ada tembok tuh, dia koster-koster di tembok. Akhirnya apa? Pada belepotan tai. Tuh kalau kagak ada cahaya berapa kesalahan? 1, dia jalan nginjak tai. 2, dia nyemek tai. 3, dia endus-endus tai. 4, dia meper tai. 5, orang nggak salah apa-apa, lah beleboran tai. Maka di sini nur ini mendatangkan cahaya. Apa itu? Yang pertama, batnun ja'iun min hadarin, ya, perut yang lapar. Tadi perut yang kenyang, ya. Makanya bukan kita kelaparan, maksudnya jangan sampai terlalu kenyang. Kalau perutnya nggak kekenyangan kan iseng aja buahnya, geratak aja, tutup saji diangkat, ya, gerobok dibuka, ya kan, kaleng dibuka, lah kaleng kosong semua ini, ya kan. Bawaannya begitu. Akhirnya apa? Ya udah wudu aja dah, sholat aja dah, ya kan. Yang kedua, sohbatus sholihin, banyak ngumpul sama orang saleh. Yang ketiga, wahibzul zunubil madiyah, ya, dijaga jangan sampai dosa yang lalu itu balik lagi. Yang terakhir, wa qasrul amal, ya, pendek kita, jangan sampai menghayal terlalu banyak, ya, pengen aja boleh, cuman jangan kebanyakan. Maka disebutin di sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dari bawah sebelah paling kiri, man jalasa ma'a samaniyatu asnaf, siapa yang duduk di antara 8 golongan, ya, maka zadahullahu samaniyatu asya, Allah tambahkan 8 manfaat. Apa aja itu? Man jalasal ma'al agniya,
orang yang sering duduk sama orang kaya, zadahullahu hubbud dunya, maka biasanya dia jadi cinta dunia. Wa man jalasa ma'al fuqara, dia banyak duduk sama orang nggak mampu, ya, maka hasala lahus syukru, biasanya dia banyak-banyak bersyukur, ya. Wa man jalasa ma'as sultan, siapa yang sering duduk sama penguasa, zadahullahu al-kiswatu wal kibri, biasanya ada rasa kesombongan. Tarama dia ada urusan beres, padahal semua beres atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'an nisa, orang kebanyakan lah cowok sama cewek ngumpul, ya. Kalau yang kebanyakan perempuan itu biasanya yang laki-laki pikirannya pendek, yang timbul adalah asyahwatu, ya, syahwatnya. Wa man jalasa ma'as sibyan, orang yang sering ngumpul sama anak kecil, ya, anaknya kecil, maka zadahu minal lahwi, biasanya kudu banyak bercanda, ya. Ciluk ba, anak tapas ini, anak tapas ini, begitu. Padahal dia udah lancar ngomongnya, tapi balik jadi pelok lagi baik, ya. Mau itu enggak, mau itu enggak, itu apaan itu, ikut, oh ikut. Kadang-kadang kita bingung, malu ngomong apa sih dong? Hitung nggak hitung? Apa sih kak hitung? Ngikut ya ngikut. Oh ngikut ya. Jadi kita kadang-kadang berhadapan sama bini kita bingung sendiri. Dia ngomong apa sih nih? Ya kan? Karena kebanyakan kumpul sama bocah, ya balik ngomongnya kayak bocah. Ya kan? Karena minal lahwi, kebanyakan ngajak bercanda anak kecil. Wa man jalasa ma'al fusaq, orang yang duduk sama orang-orang fasik, ya kan? Maka dia lebih dekat minazunub, dengan dosa. Wa man jalasa ma'as salihin, orang yang duduk orang-orang soleh itu zadahu rugbatan, ada rasa taat, ya, kepada Allah. Terakhir, wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang lebih banyak duduk sama ulama, izdadahu minal ilmi wal amali, maka Allah tambahkan ilmu dan amalnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak ada, ya. Kalau enggak ada berarti habis doa saya minum susu. Habis minum susu mohon maaf enggak sarapan lagi Bapak Haji. Ya, karena di tol ditungguin jam 6. Ada yang mau kawin ngebet katanya. Nah, pokoknya jam 6 udah di depan tol ya, ya. Kalau enggak tinggal yang bener kata saya. Tungguin ya, iya setengah jam lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita terus ngejaga kita, ngidupin hati kita, jangan sampai mati, sehingga sampai begitu makin tua kita, sisa umur kita, makin Allah hidupkan, makin dekat sama ibadah, makin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah. Wajannibna minas sayyiat wa qarribna minal hasanat wa nawwir qulubana ya Allah. Hidupkanlah hati kami ya Allah, berilah cahaya kepada hati kami ya Allah. Terus berikan cahaya dalam kehidupan kami ya Allah. Istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit kami ya Allah. Keluarga kami berikanlah cahaya pada waktunya ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasib bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.